Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi, dimanapun anak-anak Umi berada. Semoga kalian selalu semangat dalam mencari ilmu, dan semoga kita semua selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Umi Cici di channel Cici Rahayu. Kali ini Umi akan membahas materi kelangkaan barang di mata pelajaran ekonomi. Sebenarnya apa sih penyebab dari kelangkaan barang? Sebelum kita bicara tentang kelangkaan barang, kita pasti menyadari bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dan mempunyai keinginan. Kebutuhan manusia itu banyak sekali, ya banyak sekali. Jadi kebutuhan manusia itu bisa berupa kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan secara individual, ya, kebutuhan secara kelompok sesuai waktunya. Itu nanti masuk dalam macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia berupa barang, berupa cabai, bawang merah, solar, minyak goreng, ya, gas LPG dan lain-lain. Namun ternyata terkadang kita menemukan fakta di sekitaran kita bahwa barang-barang yang kita butuhkan itu tidak ada, sedangkan kita butuh untuk memakainya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama menyimak beberapa fakta di sekitar kita, sehingga anak-anak Umi semuanya akan tahu apa sih penyebabnya, dan diharapkan nanti anak-anak Umi semua bisa mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi. Sebelumnya, anak-anak Umi, kita akan pahami terlebih dahulu apa sih kelangkaan barang itu. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ini Umi ambil definisinya dari Wikipedia. Mari kita simak bersama-sama fakta di sekitar kita tentang kelangkaan barang. Harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah masih terus merangkak naik. Kenaikan harga tertinggi terutama terjadi pada harga cabai rawit yang melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Silakan anak-anak yang menceritakan Harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama cabai, terus merangkak naik di pasar tradisional Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pada Sabtu pagi, cabai merah yang tadinya hanya Rp60.000 per kilogram, kini mencapai Rp75.000 per kilogram. Bahkan cabai rawit setan, harganya melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini dipicu karena kendala pasokan di tingkat petani yang kurang stabil, terutama karena dampak adanya gagal panen. Harga berapa ini? Amalkan semua. Oh, Cabai merah besar 5, satu setan 100. hasil pertanian Iya. Naiknya kira-kira berapa tuh Pak Haji? 100%. Persenan. Oh.
Lonjakan harga cabai rawit merah juga terlihat di pasar tradisional Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam 1 minggu terakhir, harga cabai rawit merah telah mencapai Rp100.000 per kilogram. Padahal biasanya harga cabai rawit merah stabil di kisaran Rp60.000 per kilogram. Akibat langkanya pasokan cabai dan harga yang melonjak tinggi, para pedagang terpaksa harus mengatur ketersediaan stoknya agar tetap bisa berdagang. Pedagang berharap harga cabai kembali normal, sehingga tingkat penjualan mereka kembali naik. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Balikpapan, Kalimantan Timur, tim TV One mengabarkan. Oke, silakan anak-anak Umi catat ya apa yang kalian dapat di fakta yang pertama. Kita menginjak ke fakta selanjutnya ya. Maka silakan kalian identifikasi dengan teliti ya nak. Silakan kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapat di sana. Ini ada video selanjutnya mengenai kelangkaan barang. Silakan disimak dengan teliti. Apa penyebab dan silakan nanti mencari solusinya. Pemirsa, kelangkaan solar masih terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Salah satunya di SPBU Pelayang Raya Kota Sungai Penuh. Ratusan truk dan bus hingga pelaku usaha UMKM mengantri mengular mencapai 1 kilometer. Antrian truk di salah satu SPBU yang berada di Pelayang Raya Kota Sungai Penuh Jambi terjadi hingga pagi tadi. Para pengemudi ratusan truk ini mengantri sejak kemarin sore untuk mendapatkan solar. Panjangnya antrian mencapai 1 km dan membuat kemacetan. Para sopir truk dan pengusaha UMKM rela antri hingga berjam-jam demi mendapatkan solar. Bahkan sebagian pengemudi truk mulai antri di SPBU ini selama 24 jam karena takut kehabisan stok solar. Salah seorang pengusaha UMKM mengatakan dirinya sangat bergantung dengan pasokan solar agar usaha penggilingan padi yang dimiliki terus berjalan. Karena kuota yang berkurang, pembelian BBM dibatasi oleh pemilik SPBU. Saya kalau ada solar ya macet. BBM-nya? Penggilingan padi. Biasanya dalam sehari berapa Bapak membutuhkan solar? Kalau solar, kalau minimal 2 trigen. Itu paling sedikit. Kadang-kadang habis 3 trigen. Kalau di stok ibu habis solar untuk itu per hari, kita macet bisnisnya. Pertamina harus nambah solarnya. Kota Sungai Penuh. Jadi katanya cukup ya Pak? Iya. Kalau tidak nambah yang itu bisnis kita macet. Beli luar itu mahal 220. Para sopir dan pelaku UMKM di Kota Sungai Penuh berharap adanya penambahan kuota BBM jenis solar agar mereka tidak harus mengantri lama. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan berbincang dengan Dirut SPBU Pelayang Raya Jambi, Ibu Syadiah, mengenai antrian solar yang terjadi hari ini di SPBU Pelayang. Selamat petang, Ibu Syadiah. Selamat petang. Ibu, kita ingin tahu apakah antrian kendaraan ini sebelumnya diinformasikan bahwa mencapai 1 km ya Bu ya? Apakah antrian kendaraan hingga saat ini di SPBU Pelayang masih terjadi Bu? Iya. Sudah berapa jam Bu antrian? Kalau antrian itu kita tadi kan pasokan solar kita habis di jam 2. Nah mereka sekarang sudah mulai ngantri lagi. Takut nggak dapat solar untuk besoknya. Oke. Jadi sekarang mungkin bisa lihat sekarang antrian udah mulai lagi di jarak 20 meter dari SPBU. Oke, antrian sudah terjadi berapa lama sih Bu? Sudah berapa hari antrian ini terjadi? Dari akhir tahun kemarin, Mbak.
Oke, sudah dari akhir tahun kemarin ya Bu ya. Tapi Ya. artinya ini baru mulai mengantri lagi setelah tadi dari jam berapa? Ya, Antrian ini baru mulai pengendara ini baru mulai mengantri lagi setelah tadi dari jam berapa Bu? oh dari jam 2 siang. Oke, Bu, untuk pembelian BBM Dari ini jam 2 siang, jam 4 mereka udah ngantri. Oke, baik. Bu, Halo, Mbak. untuk SPBU ini mendapat pasokan berapa banyak, Bu? Pasokan kita dapat perharinya 8 KL, ada juga 16 KL. Contoh hari ini kita dapat pasokan biosolar 8 KL. Oke. Nah, 8 KL itu yang kita bagi untuk masyarakat yang kita handle dari SPBU ini, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci Tengah dan Kerinci Hilir. Dan semua kita yang handle-nya. Enggak. Oke, biasanya kalau untuk pengisian ulang berapa lama itu habisnya, Bu? Maksudnya pengisian ulang kedatangan BBM berikutnya? Betul. Kan sore ini belum nyampe BBM-nya. Jadi kalau masuk malam kita jualnya besok pagi jam 8. Jadi mereka udah ngantri begini karena nunggu pengisian besok jam 8. Oke. Karena stok kita 8 ton, jadi mereka takutnya nggak dapat minyak untuk besoknya, Mbak. Oke, apakah tidak ada penambahan kuota BBM lagi, Bu? Melihat kondisinya saat ini seperti ini, antriannya segitu panjangnya, Bu? Kalau untuk sementara sih belum. Kita masih, contoh kemarin kita masih dapat 8 KL, hari ini juga kita dapat 8 KL. Nah itu yang harus saya bagiin buat kendaraan, pelaku UMKM, terus juga mobil angkutan umum. Oke. Jadi 8 KL itu habisnya ada waktu 4 jam loh, Mbak. Berarti saat ini masih dijatah ya, Bu ya? Untuk pembelian BBM masih dibatasi? Iya, untuk sementara iya seperti itu. Oke, artinya iya, Bu? Halo? Iya, artinya untuk satu kendaraan ini hanya boleh berapa banyak, Bu? Satu kendaraan 50 liter. 50 liter. Baik. Terima kasih Ibu Syadiah Dirut SPBU Pelayang Raya Jambi sudah memberikan informasi kepada pemirsa TV One. Terima kasih, Bu. Oke, Insya Allah ya nak ya. Kondisi kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kita simak lagi satu fakta lagi. Kita tentang minyak goreng. Ya, kita simak ya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi belum lama ini mengklaim bahwa bahan baku minyak goreng di dalam negeri saat ini melimpah sehingga seharusnya kelangkaan stok tidak terjadi. Namun faktanya warga masih saja sulit mendapatkan minyak goreng murah di pasaran. Lalu di mana sebenarnya letak penyakit kelangkaan minyak goreng di tanah air? Untuk membedahnya sudah hadir lewat sambungan Zoom ada Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak RI dan Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, sejauh mana kemudian YLKI menerima pengaduan soal kelangkaan dan juga masih mahalnya harga minyak goreng? Ya, saya kira kalau secara empiris sudah terang benderang bahwa sampai detik ini distribusi dan pasokan minyak goreng di pasaran belum normal ya. Masih dominan pengaduan-pengaduan yang masuk baik lewat YLKI, lembaga konsumen daerah ataupun lembaga-lembaga lain, mana masyarakat masih kesulitan, masih antri mengular mendapatkan minyak goreng. Dan beberapa hari yang lalu saya pun juga pergi ke satu retail modern di Jakarta, juga rak-raknya kosong dari minyak goreng. Ini bisa menjadi indikasi kalau di Jakarta saja masih banyak rak-rak yang kosong, tentu kita tidak bisa membayangkan di daerah pasti akan lebih sulit. Nah ini sebenarnya sejak awal Januari saya sudah juga mengatakan bahwa resep yang disampaikan atau kebijakan yang disampaikan pemerintah saya khawatir memang tidak efektif untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini, Mbak Eva. Oke. Sampai akhir Februari dan sekarang sudah tengah Maret itu belum juga selesai persoalan, dan saya khawatir kembali kalau nanti menjelang Ramadan
tidak bisa diatasi dan kondisinya akan semakin kritikal karena jelang Ramadan permintaan terhadap minyak goreng akan semakin banyak. Oke Pak Tulus, resep dan kebijakan yang tidak tepat ini maksudnya bagaimana? Ya, memang banyak dialektika di sini ya. Ada persoalan hulu dan persoalan hilir. Nah, persoalan hilir kalau yang saya tangkap, intervensi harga yang ditetapkan pemerintah itu dianggap oleh banyak pelaku usaha yang kemudian struktur biayanya terlalu rendah atau masih di bawah harga pasar. Prakteknya kemudian banyak pabrik menengah bawah dari minyak goreng yang tutup karena tidak mendapatkan CPO ya dari industri CPO, dan itu kemudian tidak diberikan karena harganya di bawah pasar. Jika mereka lebih baik tutup karena harganya rendah. Dan kedua, juga ini yang juga kita sering warning bahwa minyak goreng ini kan supply chain-nya dikuasai oleh swasta. Ya, pemerintah tidak menguasai supply chain minyak goreng maupun CPO, tapi kemudian mengatur dengan menetapkan harga tunggal. Ini memang suatu hal yang sulit ya. Karena kalau barangnya dikuasai negara seperti beras misalnya, tentu itu akan jauh lebih mudah. Nah, ini kan barangnya dikuasai swasta. Dan juga dari sisi hulu, ini juga saya kira juga yang sering dikritisi oleh banyak orang, termasuk KPPU, adalah adanya struktur pasar yang tidak sehat. Ya, ada dugaan kartel kah, ada dugaan oligopoli, excessive margin dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu pada awal Februari YLKI kemarin sudah membuat petisi online untuk mempetisi KPPU untuk menguatkan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel ini, sehingga tidak serta-merta soal satu harga, soal distribusi, tapi kami juga menengarai ada hal-hal yang terkait dengan struktur pasar yang kemudian berdampak terhadap konsumen. Karena ketika pasar tidak siap, barang apapun pasti akan berdampak pada konsumen, baik itu dengan harga yang mahal ataupun kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang tersebut. Oke, sekarang saya ke Pak Oke. Pak Oke, apakah memang faktor-faktor yang tadi disampaikan oleh Pak Tulus itu yang memang menjadi penyebab dari kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi di beberapa wilayah sebetulnya Pak Oke? Baik, saya tidak mendengar itu. Selamat malam Pak Tulus, selamat malam Mbak Eva. Saya tadi tidak mendengar lengkap apa yang disampaikan Pak Tulus, tapi karena saya udah sering dengan Pak Tulus, gambarannya saya paham lah yang disampaikan Pak Tulus. Soal intervensi, kemudian tadi ada. Betul. Intinya saat ini kami dengan Mabes Polri sedang beres-beres untuk aliran distribusinya. Ini memang ada aliran distribusi yang terganggu. Aliran distribusi yang terganggu itu karena tadi yang disebutkan Pak Tulus, ada skema lain yang harganya bukan HET, adalah industri. Nah, itu yang kita harus pastikan tidak mengalir, karena skema minyak harga eceran tertinggi ini yang harusnya terjangkau adalah dikhususkan untuk masyarakat, industri mikro dan industri kecil, tidak untuk industri menengah atau besar. Nah, karena industri menengah atau besar itu harus dengan mekanisme pasar seperti biasanya. Saya setuju juga apa yang disampaikan Pak Tulus, bahwa dengan ada DMO dan DPO ini yang tidak dipahami oleh para pelaku, diantaranya adalah pelaku produsen minyak goreng, yang sampai saat ini masih ada banyak yang belum mendapatkan dengan harga DPO gitu kan, sehingga mereka menghentikan produksinya karena outputnya itu harus dijual dengan harga eceran tertinggi, sementara bahan baku yang mereka tahu masih harga dengan harga normal. Sementara mereka kesulitan untuk bertemu dengan para pemasok DMO DPO, karena kan ini skemanya adalah disiapkan oleh eksportir.
eksportir menyiapkan 20%, membeli dengan CPO dengan normal atau olein dengan harga normal, dan memasukkan ke produsen minyak goreng dengan harga yang ditetapkan, yaitu 9.300 dan 10.300 per kilogram untuk olein. Ada beberapa produsen, masih banyak, terutama yang kita sebut Pak Packer, mungkin yang dimaksud Pak Tulus tadi itu adalah pengemas. Mereka biasanya membeli olein dan mengemas dan memberikan dengan brand-brand mereka sendiri, brand lokal. Lain halnya dengan produsen yang besar, seperti ada produsen minyak premium yang besar. Nah, ini ada masih banyak yang belum dapat pasokan. Dan sementara itu eksportir yang mau menitipkan DMO, kadang-kadang dia tidak terafiliasi dengan produsen minyak goreng, sehingga mereka misalnya adalah eksportir yang nggak ada kaitannya dengan minyak goreng, dan itu biasanya adalah produsen sabun, karena ini kan semua eksportir berbasis sawit produknya itu diwajibkan. Nah, sehingga mereka itu mau menyalurkan, dan mereka cenderung menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, perusahaan yang kecil ini yang tidak kebagian. Sehingga kita perlu fasilitasi oleh pemerintah itu. Artinya bagaimana Pak Oke? Artinya bagaimana Pak Oke? Gangguan terhadap jaringan distribusi yang ini yang kita bereskan. Karena tadi ada jaringan distribusi yang tadi memang memainkan besaran kuantitasnya sedikit-sedikitkan yang bisa membuat opini menjadi langka. Contohnya pasokan ke retail modern pun mereka tidak memenuhi PO yang mereka berikan, atau tadi mereka juga berusaha memainkan harga. Ini yang sedang kita benahi. Dan untuk ke arah masyarakat saat ini kita potong rantai distribusi bekerja sama dengan Pemda untuk memasok ke masyarakat, atau tadi pengisian pasar kepada pedagang. Tapi kebanyakan kan sekarang polanya dengan mekanisme ke masyarakat, sehingga ini yang pola penyaluran ke masyarakat secara tidak rapi ini yang membuat antrian banyak dan mengular. Artinya yang Pak saya Oke sampaikan, minyak goreng tidak langka, tetapi gara-gara permainan beberapa oknum ini tersedia tapi harganya tinggi. Yang dikejar masyarakat itu adalah yang harga eceran tertinggi. Artinya bagaimana Pak Oke? Artinya apakah memang pemerintah saat ini kesulitan untuk memberikan atau menyediakan pasokan minyak sesuai dengan kebutuhan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Karena ini kan sudah berlangsung bukan dalam waktu yang sebentar begitu dan cukup lama, apalagi jelang bulan Ramadan. Skemanya sebetulnya sederhana. Pemerintah itu pro market. Nah, di awal itu adalah harganya kan minyak goreng ini tergantung harga CPO internasional. Pada saat keputusan itu saya ingat betul angkanya di 15.000. Ternyata minyak goreng itu yang curah bahkan ada yang sampai 20.000. Nah, kalau kita artinya di sini yang kita mainkan adalah bahan bakunya kita turunkan menjadi 9.000 dan minyak gorengnya juga karena harga bahan baku udah kita turunkan, kita pastikan dengan harga eceran tertinggi. Sebetulnya mekanismenya harusnya normal karena bahan baku diturunkan, outputnya juga harusnya turun. Dan kita masih percaya ke mekanisme general trading, jaringan distribusi yang normal dengan keuntungan yang normal. Nah, ini ada yang memanfaatkan suasana ini, gitu kan, momentum. Ada yang membuat ini seolah-olah langka dan sebagainya, atau tadi ada aliran lain yang seharusnya ini diperuntukkan untuk masyarakat, industri mikro dan kecil. Ada juga yang minyak yang seharusnya harga eceran tertinggi ini ada indikasi juga dialirkan ke yang tidak seharusnya, karena ini tidak diperuntukkan untuk industri menengah dan besar tentunya. Ini ada, jadi sekarang kami sedang beres-beres ini, kita turunkan aparat hukum, sementara tadi kita coba potong dulu rantai distribusi ini yang mengganggu kebijakan ini, dan kita coba
segera memasok bekerja sama dengan Pemda itu ke masyarakat langsung atau ke pedagang langsung. Oke, artinya Jadi sebetulnya kita pemerintah memotong rantai sudah distribusi. memetakan Iya. begitu ya problematika yang terjadi sehingga menyebabkan minyak goreng ini mahal di pasaran. Tapi pada faktanya, kenyataannya memang masyarakat masih harus mengantre begitu, Pak Oke. Kalau YLKI melihatnya bagaimana? Pemerintah sebenarnya sudah tahu dan sudah melakukan langkah begitu ya untuk mengatasi krisis minyak goreng ini. YLKI punya opini seperti apa? Ya, sebenarnya ketika kebijakan ini digulirkan kan memang seharusnya sudah diantisipasi akan adanya fenomena anomali-anomali baik yang dilakukan oleh pedagang besar, distributor, ataupun juga anomali oleh konsumen atau kelompok masyarakat. Ya, karena di lapangan sekarang ini berkembang juga adanya minyak oplosan, ya, yang kemudian karena harganya masih dianggap belum sesuai dan kemudian susah mendapatkan, akhirnya beberapa muncul kasus seperti di Kudus dan tempat lain itu adanya minyak oplosan, minyak goreng oplosan. Nah, ini yang juga harus diantisipasi. Dan dari sisi distributor, ini kan tadi Pak Ko mengatakan adanya oknum-oknum yang mencoba mengajukan jalur distribusi atau menimbun. Nah, ini pertanyaannya kan kenapa kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan itu? Nah, apakah karena faktor kebijakan yang memang dianggap tidak pro market tadi? Pak Dirjen mengatakan pro market, tapi mungkin asumsi mereka tidak pro market, itu juga harus ada titik temunya. Dan begini. Dan sehingga akhirnya kan ketika Menteri Perdagangan selalu mengatakan kita melimpah, kita banyak, tapi faktanya kan sampai sekarang belum bisa sampai ke lapangan gitu. Sehingga ini kan jadi klaim-klaim yang klaim kosong gitu ya. Dan apa buktinya kalau kemudian barang banyak sudah melimpah, tapi faktanya di lapangan masih kesulitan. Kalau memang ini ada temuan yang sifatnya melanggar hukum, ya proses saja secara cepat bersama Barreskrim atau yang lainnya, sehingga upaya-upaya melakukan penimbunan yang itu memang tidak boleh menurut Undang-Undang Perdagangan, ya harus ada law enforcement yang lebih konkret. Baik, nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan Pak Oke. Sebelum Pak Oke menjawab, kita harus break dulu Pak Oke. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Pak Oke, silakan dijawab. Pemerintah sebenarnya sudah bisa membaca indikasi begitu ya adanya upaya pelanggaran hukum terkait kelangkaan minyak goreng ini, dan tinggal langsung memberikan sanksi. Apa yang kemudian membuat tertunda begitu? Kalau bisa dikatakan tertunda? Ya, saya harus mengomentari kalau mengikuti market berarti artinya kita harus dengan harga minyak goreng yang tinggi dong, bukan dengan harga eceran tertinggi. Ini kan kita berusaha melawan market karena tadi minyak goreng ini diproduksi dan membutuhkan bahan bakunya itu tergantung CPO yang diperdagangkan di internasional. Nah, saat ini dengan paket kebijakan Permendag 06 dengan Permendag 08 kita lawan market, tidak lagi digantungkan terhadap harga CPO internasional. Artinya adalah bahan bakunya kita tetapkan oleh pemerintah. Dan bahan baku itu adalah berupa CPO 9.300, Solein 10.300. Dan dengan demikian tidak ada alasan bagi produsen minyak goreng untuk mendistribusikannya ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi. Ini tentunya melawan dari market tentu ya. Ini kan. Nah, dari mana itu kita bisa mendapatkan bahan baku yang harganya sudah diturunkan, tidak lagi mengikuti harga internasional CPO-nya? Itu adalah kita bebankan kepada eksportir yang mendapatkan windfall dari harga CPO internasional yang tinggi ini. Tetap mereka mengadakan dengan harga CPO yang harga internasional, tetapi 20%-nya harus diserahkan kepada produsen minyak goreng dengan harga yang
ditetapkan oleh pemerintah, DPO namanya, Domestic Price Obligation. Nah itu yang jadi sekarang tidak ada alasan lagi, karena harga bahan baku sudah diturunkan, maka harga outputnya minyak gorengnya ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan harga eceran tertinggi atau tadi 14.000 per liter tadi. Baik. Nah, permasalahannya di sini ada dua jalur, bahwa peruntukan minyak dengan harga eceran tertinggi ini adalah untuk masyarakat kecil, industri mikro dan industri kecil, gitu kan? Iya. Nah, sementara industri besar tetap mengikuti mekanisme pasar, market tadi, gitu kan. Nah, ini yang bisa ada potensi, sehingga kami harus tertibkan di sini. Aliran ini harus ditutup, bahwa minyak goreng dengan harga eceran tertinggi ini tidak boleh masuk ke sini. Oke. Tentu Seberapa besar kemudian ada itu? tantangan sendiri, ada saja indikasi yang mengupayakan ke situ, karena bisa dibeli di industri dengan harga 17 atau 18.000 di atas HET, gitu kan. Oke, seberapa besar kemudian Pak Oke itu yang mempengaruhi stok minyak goreng di pasaran, dan apa yang kemudian sudah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini kalau begitu, Pak Oke? Ada beberapa langkah. Jadi saat ini saya sudah mengeluarkan edaran mewajibkan menandai minyak goreng untuk masyarakat ini, yaitu kewajiban memberikan label 14.000 per liter atau label 13.000 per liter dicetak di itunya. Itu sehingga ada kontrol sosial. Ini adalah minyak goreng untuk masyarakat. Sementara itu kita juga memasok ke para pedagang dengan minyak goreng curah, dan tentunya para yang memasoknya itu sementara ini kami pastikan untuk menjual ke pedagang dan memberikan margin yang cukup, sehingga pedagang bisa menjual dengan harga 11.500 per liternya. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kemarin Pak Menteri sudah memutuskan kita tingkatkan pasokan dalam negeri. Kalau masih seperti ini, kita akan bereskan, kita akan tindak tegas. Sementara itu, kita tingkatkan pasokan dalam negeri. DMO-nya kita naikkan. Tidak lagi 20%, kita naikkan menjadi 30%. Biar banjir. Jadi siapapun oknum yang akan melawan itu, kita tentunya pemerintah tidak menyerah. Dan kita mainkan ini dengan meningkatkan pasokan kembali. Walaupun dengan 20% kami bisa membanjiri, tetapi karena alirannya tidak mengalir ke masyarakat, sekarang saya tinggikan lagi atau pemerintah meninggikan lagi DMO-nya menjadi 30%. Baik. Dengan strategi ini Pak Oke bisa ada jaminan begitu ya, bahwa kelangkaan minyak akan segera kita lalui begitu ya, dan jelang bulan Ramadan ini harga minyak goreng juga akan stabil kalau begitu ya. Insya segera. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian efektivitas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, untuk mengatasi kelangkaan minyak yang terjadi, minyak goreng yang terjadi. Pak Tulus dan juga Pak Oke, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Referensi dari berbagai sumber yang lainnya, sehingga pemahaman kita semua tentang kelangkaan barang yang terjadi di sekitar kita itu semakin luas, dan kita bisa memberikan solusi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, mungkin itu dari Umi. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.